Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillana antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan duduk kembali dalam majelis yang mulia ini. Mungkin-mungkin majelis ini adalah majelis yang penuh berkah bagi kita sekalian. Kita senantiasa dikaruniakan ilmu untuk memperbaiki amalan kita dan juga memperbaiki keseharian yang kita hadapi dari masalah-masalah ibadah, dan juga mudah-mudahan hati kita senantiasa diperbaiki dan kita semakin rajin untuk mengoreksi diri dan bertekad untuk menjadi lebih baik ya untuk kedepannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita untuk beragama. Baik, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih membicarakan tentang bersegera untuk melakukan kebajikan. Kita telah sampai pada hadis nomor 90, hadis keempat dalam bahasan kita ini, yaitu hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perlu dipahami bahwasanya hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sangat mudah sekali kita pahami dari setiap judul bab yang disampaikan oleh beliau, yaitu disampaikan oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Maka Bapak Ibu-ibu bisa pahami isi atau maksud dari hadis itu dari judul bab. Ya, isi atau maksud dari hadis itu dari judul bab. Maka hadis yang berikut ini juga, yaitu hadis yang keempat dari bab ini, menjelaskan tentang bersegera dalam kebajikan. Tentang bersegera dalam kebajikan. Ada kesempatan untuk lakukan segera. Kemarin telah kita lihat pernah Nabi SAW selesai sholat langsung mengambil pilihan untuk keluar dari shaf, kemudian menuju ke rumah salah satu istri beliau, mengambil emas yang ketika itu belum disedekahkan. Kemudian beliau kembali lagi ke masjid dan beritahukan kepada para sahabat maksud dari beliau kenapa cepat-cepat setelah sholat itu langsung menuju rumah. Tanda ada kesempatan beliau mengingat ada amanat yang belum ditunaikan, maka beliau segera untuk menunaikannya. Juga pada hadis yang kemarin tentang ada seorang yang bertanya pada Rasul SAW, gimana kalau aku pergi berperang? Bagaimana kalau aku pergi berjihad? Tempatku nanti di mana? Maka Nabi SAW katakan fil jannah. Orang yang pergi berjihad tempatnya itu di surga. Kemudian ketika itu dia dalam keadaan makan kurma, dia buang kurmanya tadi. Kurmanya dibuang. Setelah itu dia pergi berjihad dan dia mati di medan perang. Dia mati di medan perang. Namun tadi kalimat Nabi SAW, siapa yang pergi berjihad terus mati, ini bukan ditujukan pada orang tadi sebenarnya, namun umum. Bisa jadi orang itu juga termasuk, orang-orang yang lainnya juga termasuk. Yang jelas Nabi SAW menyebutkan dengan sifat, tidak nunjuk orang. Nabi SAW menyebut dengan sifat, tidak nunjuk orang. Namun hadis ini juga jadi
pembahasan, kita juga diperintahkan kalau punya kesempatan untuk melakukan suatu kebajikan, jangan ditunda-tunda. Jangan berkata sofa, nanti besok. Akhirnya kita tidak punya waktu untuk melakukan kebajikan tersebut. Nah, kali ini kita lihat hadis yang keempat dalam bab ini, atau hadis nomor 90 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zam? Ayyus sadaqati a'zamu ajran? Qal, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina wa la tuhmal hatta idza balagatil hulqum. Qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin, muttafaqun alaih. Al-hulqum ma'nahu majrun nafs wal mari'u majrut ta'am wasyarab. Coba Pak Nur baca artinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, kamu bersedekah pada saat kamu masih sehat, saat kamu fakir, saat kamu pikir, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, dan harta itu sudah menjadi hak si fulan. Muttafaqun alaih. Taib, lihat hadisnya. Rasulullah SAW ketika itu kedatangan seorang, dia menghadap Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran? Sedekah yang bagaimana yang pahalanya itu paling besar? Sedekah yang bagaimana yang pahalanya itu paling besar? A'zam, besar, paling besar. Ajron, pahala. Berarti ada sedekah yang sahabat ini ingin tahu sedekah yang bagaimana sehingga dia tidak sia-sia untuk bersedekah. Dia tidak sia-sia untuk bersedekah. Kemudian Nabi SAW katakan, anta saddaqa, engkau sedekah dalam keadaan wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra. Engkau bersedekah dalam keadaan sahih, masih sehat. Namun syahihun, engkau dalam keadaan pelit. Ya, dalam keadaan pelit. Ini saya takut keluarkan, nanti uang saya habis. Kemudian taksyal faqra, dan khawatir jatuh miskin. Taksyal faqra, khawatir jatuh miskin. Wa ta'mul ghina, dan ketika itu dalam keadaan berandai-andai ingin kaya. Saya simpan-simpan harta biar nanti cepat jadi sugih. Maka dia jaga harta tadi baik-baik, pokoknya jangan dikeluarkan. 1 rupiah pun gak mau. Ta'mul ghina, karena dia pengen sugih, pengen kaya. Wala tuhmal, jangan nunda-nunda, kata Nabi SAW, hatta iza balagatil hulkum. Nantinya kalau nyawamu itu atau rohmu itu sudah sampai di kerongkongan, baru nanti malah mau dekat mati, baru nanti mengatakan, sudahlah nanti harta ini untuk si fulan, ini untuk pesantren ini untuk sekolah ini, untuk amal jariah ini. Wali fulan kaza, besarnya sekian, wa qad kana li fulan. Padahal memang sudah jadi haknya atau jatah orang-orang tadi untuk diberi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hulqum itu majrun nafs, yaitu aliran nyawa. Ya, majrun nafs, maaf, aliran udara, yaitu
kerongkongan atau tenggorokan, yaitu nyawa itu keluar. Wal mari'u majrat ta'am wasyarab, yang tadi disebutkan dalam hadis, yaitu yang dimaksudkan adalah tempat saluran makanan atau minuman. Nah, di sini ada beberapa istilah. Sahih itu sehat, syahihun itu pelit. Jadi dia keluarkan hartanya tadi dalam keadaan apa? Sehat, dan ketika itu dia memang pingin jaga-jaga hartanya, nggak mau dikeluarkan. Bakhil, pelit. Taksyal fakra, taksya, khawatir. Takhaf, dia takut jatuh miskin. Wa ta'mulul ghina, ta'mul yaitu berandai-andai, yaitu dia tamak. Dia ingin sekali jadi kaya, maka dia ingin tahan-tahan hartanya, nggak mau keluarkan. Memang dasar orang pelit memang seperti itu, dia ingin tahan-tahan, nggak mau keluarkan. Perhitungannya banyak. Lalu Nabi SAW katakan jangan tunda-tunda. Nah, kalimat yang kita ingin garis bawah itu di sini, jangan tunda-tunda. Nanti malah telat kamu itu keluarkan sedekah tadi, ya malah nyawa ketika itu telah diambil. Tidak ada lagi kesempatan untuk sedekah, tidak lagi ada kesempatan untuk bersedekah. Keluarkan harta dalam jalan kebaikan. Nah, kita lihat di sini beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan sedekah yang paling bagus itu sedekah ketika sehat daripada ketika sakit. Karena biasa keadaan kita kalau dalam keadaan sakit baru mau sedekah. Namun kalau sehat dia mikir-mikir, nanti saya pakai ini untuk beli HP, saya pakai ini untuk beli ini lagi, pakai ini beli ini terus. Pengandaiannya itu banyak sekali ketika dia berada dalam keadaan sehat. Makanya Nabi SAW ini katakan dalam hadis ini, sedekah ketika sehat itu lebih afdol daripada sedekah ketika sakit. Walaupun boleh ketika sakit, namun biasanya kita pas lagi susah baru pingin sedekah. Kita baru susah baru ingat ini orang miskin ini doanya mustajab. Kalau saya itu sedekah ketika sakit ini penyakit saya bisa sembuh. Kemudian faedah yang berikutnya juga, biasanya sifat pelit itu ada ketika seseorang itu sehat. Sifat pelit itu ada ketika seorang itu sehat. Jadi kalau dia sehat, kalau punya harta, sifat pelit ini ya semakin menguat. Tambah lagi kalau dia itu butuh dan keinginannya itu banyak sekali. Kemudian faedah yang lainnya lagi, di antara yang menunjukkan sifat pelit yaitu nahan-nahan harta dengan tujuan supaya cepat kaya, namun melupakan kewajiban sedekah. Karena ada yang jadi sifat dari orang kaya yang dia itu pelit, atau ada yang punya harta dia tahan-tahan harta tadi, padahal harta ini kalau dalam masalah zakat sudah mencapai nisab. Sudah bertahan 1 haul 1 tahun, namun dia tidak mau hitung untuk kewajibannya dalam hal zakat tadi. Atau kalau ini kaitannya dengan nafkah keluarga, dia perhitungan juga untuk kebutuhan istri, untuk kebutuhan anaknya. Namun kadang untuk hal yang sia-sia malah lebih didahulukan daripada untuk hal-hal semacam ini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah atau keutamaan
at-targhib fil musara' ilal khairat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk bersegera melakukan kebajikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk bersegera melakukan kebajikan. Dan jangan menunggu sampai dekat sakaratul maut. Dan jangan menunggu sampai dekat sakaratul maut. Dan di sini juga ada pelajaran yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya keinginan atau nafsu manusia itu banyak. Nafsu manusia itu banyak. Dan nafsu itu asalnya adalah suatu yang lazim, yang pasti ada pada manusia. Nafsu itu adalah suatu yang lazim, yang memang ada pada manusia. Namun perlu dipahami bahwasanya nafsu yang keliru itu jika diamalkan atau disalurkan pada tempat yang keliru. Kita punya nafsu untuk makan, untuk minum, nafsu untuk hubungan intim. Asalnya ini adalah suatu yang pasti manusia itu miliki. Namun kalau ini sudah mengantarkan pada jalan yang keliru, jadi keliru pula, jadi salah jalan pula. Maka tadi kalau harta ini, kalau kita ikuti nafsu kita untuk nahan-nahan terus, akhirnya lupakan kewajiban, akhirnya jadi keliru. Sebenarnya nahan saja, nahan harta tadi tidak masalah. Jenengan nabung juga tidak masalah. Nyimpan untuk nanti persiapan anak sekolah, untuk nanti kedepannya seperti apa, tidak masalah. Namun ingat, jangan sampai lupakan kewajiban. Maka kadang kita cuma menuruti hawa nafsu, menuruti nafsu kita. Saya nahan-nahan lah, saya takut saya itu miskin. Maka sikap kita bagaimana untuk mengatasi nafsu semacam ini? Nafsu diantara cara melawannya yaitu dengan melakukan yang berlawanan dengan nafsu. Ya, dengan melakukan yang berlawanan dengan nafsu. Tadi ingin pelit. Berarti kalau kita nafsunya seperti itu, cara atau solusinya gimana untuk mengatasi? Biar tidak pelit tadi muncul, ya keluarkan saja. Ya, muncul rasa pelit ini, saya mau nahan, sudahlah, saya keluarkan saja. Makanya di sini dia keluarkan harta ketika dia dalam keadaan pelit. Berarti dia didorong oleh Nabi SAW, pokoknya kamu lawan hawa nafsumu. Walaupun nafsumu itu asalnya punya sifat pelit seperti ini, namun paksa lawan sifat pelit tadi. Berarti faedah yang bisa kita ambil tadi, ya, yang namanya nafsu ketika membawa pada jalan keliru butuh dilawan. Ketika nafsu itu membawa pada jalan keliru butuh dilawan, bukan diikuti. Ya, bukan diikuti. Contoh, kalau dalam hadis ini, antas sahihun syahihun, engkau itu bersedekah dalam keadaan sehat, pelit. Padahal dalam keadaan pelit disuruh sedekah. Dalam keadaan pelit disuruh sedekah, kan berarti disuruh lawan. Ya, engkau disuruh lawan, kita disuruh lawan sifat pelit ini. Jangan nuruti. Kalau ini dituruti, akhirnya tidak mau sedekah, dia tahan-tahan terus. Nanti saya itu jatuh miskin. Nanti kapan lagi saya itu bisa kaya. Dia nuruti itu, maka dia akhirnya jadi pengikut hawa nafsu. Inilah yang tercela. Jadi nafsu sekali lagi itu tidak masalah kita miliki. Punya nafsu makan, punya nafsu minum. Gimana kalau tidak punya nafsu? Gimana mau selera untuk makan? Gimana mau selera untuk minum? Namun kadang satu kondisi ini perlu ditahan.
Kita sudah makan dan ini sudah berlebihan. Maka perlu dilawan. Lawannya bagaimana? Kalau punya nafsu makan berlebihan, yuk ditahan. Kalau sudah cukup, stop. Maka puasa itu jalan juga untuk lawan nafsu makan ini. Nafsu minum juga dia lawan. Kalau seorang itu berpuasa, maka ditahan tadi, dilawan. Apa yang bertentangan dengan nafsu ini, itu dilawan. Pingin tidur terus, malas-malasan, mumpung libur. Ya, biasanya Sabtu kali Minggu itu ada pengawasan banyak, pengajian pagi, pengajian Sabtu pagi atau sore. Mau tidur-tiduran. Kalau kita mau turuti, pasti nanti akan tidur sudah dari pagi sampai sore. Namun kalau ini dia lawan, ya, dia lawan dapat hal manfaat, bisa dapat ilmu di pengajian. Maka nafsu itu kadang itu butuh dilawan semacam tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memuji orang-orang yang melawan nafsunya tadi. Fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya, di awalnya disebutkan orang-orang yang melampaui batas. Wa asara al-hayata ad-dunya, dan mendahulukan kepentingan dunia. Maka baginya itu neraka. Baginya itu neraka jahim. Kemudian bagi orang yang wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut pada Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia cegah nafsunya untuk diikuti terus, fa innal jannata hiyal ma'wa, sebaliknya dia bukan dapat neraka namun dia mendapatkan surga sebagai tempat kembalinya. Maka disebutkan dalam ayat ini wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan, dia cegah nafsunya tadi. Kalau keliru, kalau salah, kalau pelit, kalau enggan bersedekah, dia lawan. Maka nafsu itu tadi butuh dilawan. Ya, sehingga tidak terus-menerus dituruti. Ya, sehingga tidak terus-menerus dituruti. Dan sebab orang itu mengikuti hawa nafsu itu banyak sekali. Faktornya itu banyak. Di antara faktornya orang itu mengikuti nafsunya tadi, yang pertama, enggan berada dalam majelis ilmu, enggan ngaji. Orang-orang yang ngaji itu yang sudah dilatih dan dia sudah mengetahui manfaat bagaimanakah melawan hawa nafsu. Yang kedua, sebab orang itu mengikuti nafsunya tadi, nafsu yang keliru, dikarenakan teman, yaitu tempat bergaul. Dengan bergaul dengan orang-orang yang jelek, bergaul dengan pelaku maksiat, bergaul dengan orang-orang yang punya pemahaman sesat, bergaul dengan orang-orang yang akidahnya itu menyimpang. Dikarenakan dengan teman, dia juga turutin hawa nafsunya. Yang ketiga sebabnya juga karena tidak merasa waktu itu penting. Tidak merasa waktu itu penting. Kalau orang itu tahu waktu itu begitu berharga, kesempatan yang ada yang Allah berikan itu butuh dia itu manfaatkan, pasti dia akan manfaatkan. Tidak lanjutkan tidur terus, tidak juga ada makanan selalu dia itu habiskan. Karena orang itu banyak makan, nanti akhirnya aktivitas yang lainnya itu jadi terbengkalai. Dikarenakan banyak makan itu membuat orang itu akan lebih sering untuk istirahat. Dan ada beberapa faktor yang lainnya yang membuat orang itu mengikuti hawa nafsu. Kemudian kalau kita lihat di sini bukan berarti kalau lihat dalam hadis ini kita tidak boleh jadi kaya. Boleh saya jadi kaya. Ya, boleh berangan-angan untuk kaya, itu tidak masalah. Atau kita membuka bisnis, menempuh bisnis dengan cara yang halal, ya, kemudian jadi kaya, tidak masalah. Namun yang masalah tadi kalau kita itu melupakan kewajiban-kewajiban. Jadi kaya, hartanya tidak tahu kewajibannya seperti apa. Jadi kaya, kemudian lupa akan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, lupa dekat dengan Allah. Itu yang jadi masalah. Dan kebanyakan kalau orang itu kaya, akhirnya dunia itu jadi terlupakan.
Maaf, akhirat itu jadi terlupakan. Dia cuma sibuk dengan dunia saja. Akhirat jadi terlupakan, akhirnya jadi sibuk dengan dunia. Kaya tidak tercela. Ya. Kaya tidak tercela. Nabi SAW itu katakan, kaya itu tidak masalah, kaya tidaklah masalah, yang penting kalian itu bertakwa. Kaya tidaklah masalah, yang penting kalian itu bertakwa. Sedangkan miskin juga tidak selamanya tercela. Ya, dari sisi miskinnya, seorang dalam keadaan miskin itu bukan berarti jadi orang yang hina. Namun ingat bahwasanya kemiskinan ini sebenarnya sudah menjadi solusi juga dalam agama kita, sudah ada jalan keluar. Yang dimana agama kita ini telah mengatur beberapa syariat untuk memberantas kemiskinan. Ya, dalam syariat agama kita itu sudah diatur bagaimanakah mengatasi kemiskinan. Saya sebutkan di sini ada beberapa bentuk atau hal-hal atau langkah-langkah yang menunjukkan bahwasannya Islam juga berperan dalam memberantas kemiskinan. Islam itu juga berperan dalam memberantas kemiskinan. Yang pertama, Islam itu mengajarkan akidah bahwasanya Allah itu pemberi rizki. Bahwasanya Allah itu pemberi rizki. Kalau orang tahu Allah mau memberi rizki, rizki itu ada tentu dengan sebab. Berarti kalau tahu Allah memberi rizki, dia cari sebab supaya rizki itu datang. Maka Islam memberikan solusi dengan keyakinan seperti ini supaya orang semangat kerja. Allah beri rizki, kamu itu kerja, kita itu kerja, akhirnya Allah memberikan rizki kepada kita dengan mudah. Harus ada sebab. Bukan berarti keyakinan ini menunjukkan kita cuma berpangku tangan saja, tidak mau kerja dan usaha apa-apa. Cuma bergantung rizki nanti biar nanti Allah turunkan. Karena saya sudah diberi jatah rizki, saya sudah ditakdirkan rizki, saya nggak perlu kerja. Ya, karena rizki saya sudah datang, sudah ada jatahnya. Keyakinan seperti ini meniadakan kerjanya makhluk cuma dapat begitu saja. Ini juga pemahaman keliru. Kalau kita meyakini Allah pemberi rizki, tetap menunjukkan bahwasanya kita mesti cari sebab untuk dapatkan rizki dari Allah yang mau memberikan rizki tadi. Kemudian yang kedua yang dibuktikan lagi dalam agama kita, bahwasanya Islam itu memberantas kemiskinan. Yang kedua, Nabi SAW itu mengajarkan meminta perlindungan dari miskin. Meminta perlindungan dari miskin. Seperti misalnya dalam doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. 3 hal yang diminta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Mau dicatat? Saya tuntun biar nggak jatuh miskin. Pelan-pelan aja. Iya, pelan-pelan. Ya. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri.
Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Coba dibaca serengan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Artinya ditulis, ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari kekafiran, kemiskinan dan siksa kubur. Ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dubur salat. Dubur itu artinya akhir salat. Akhir salat ini ada dua tafsiran di antara para ulama. Dubur salat bisa maknanya di akhir salat sebelum salam. Saat tahiyat. Tahiyat akhir. Itu namanya dubur salat. Karena dubur itu artinya ujungnya sesuatu, bagian dari sesuatu. Ada ulama yang katakan dubur sholat itu maksudnya ba'da sholat, setelah salam. Dubur sholat, ba'da sholat, setelah salam. Berarti jenengan bisa baca, kita bisa baca di akhir sholat sebelum salam atau ba'da sholat. Yang penting setelah baca zikir. Zikir-zikir pada sholat. Lalu baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Berapa hal yang diminta? 3. Kekafiran, kemiskinan, dan siksa kubur. Dibaca kapan tadi? Saat dubur sholat. Bisa jadi maknanya dubur sholat itu di akhir sholat sebelum salam. Bisa maknanya setelah sholat, setelah salam. Nah, doa ini jadi dalil bahwasanya Islam juga minta perlindungan dari kemiskinan. Berarti Islam ingin memberantas kemiskinan. Karena meminta perlindungan di sini berarti meminta perlindungan dari sesuatu yang jelek. Berarti asalnya kemiskinan tidak disukai, ingin diberantas. Makanya ada doa khusus untuk itu. Alasan lagi yang ketiga bahwa Islam memberantas kemiskinan. Yaitu Islam mendorong umatnya untuk bekerja, mencari rizki. Islam mendorong umatnya untuk bekerja, mencari rizki. Makanya ada yang pernah bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayul kasbi atyab. Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Ditanya kerja yang paling baik karena sahabat ingin kerja. Kemudian Nabi SAW menjawab, amalur rajuli biyadi wa kullu bai'in mabrur. Setiap pekerjaan yang itu menggunakan tangan. Ya, setiap pekerjaan yang menggunakan tangan, dia kerja dengan tangannya. Dan kata Nabi SAW, yang kedua yaitu setiap jual beli yang bersih, yaitu jual beli yang diberkahi, yang itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan juga memenuhi syarat-syarat dalam jual beli. Tidak ada penipuan, tidak ada riba, tidak mengelabui, tidak berbohong, tidak ngakal-ngakali. Kalau ngakal-ngakali itu budayanya orang Yahudi. Ya, ngakal-ngakali itu budayanya orang Yahudi. Yahudi itu pintar memang, namun pintar ngakali. Mereka dahulu itu Rasulullah SAW itu katakan Allah dan Rasulnya itu telah melarang bangkai dan juga minyak bangkai atau lemak bangkai
Lantas mereka mengelabuinya dengan minyak tadi itu dibuat jadi padat. Minyak tadi itu dibuat jadi padat. Lalu ketika itu dijual, upahnya diambil. Ngakal-ngakalinya gimana? Kan yang dilarang dalam bentuk cair. Kalau saya buat dalam bentuk padat, kan nggak dilarang. Ngakal-ngakalinya seperti itu. Maka Rasulullah SAW katakan, qatalallahu liyahud. Sungguh Allah telah melaknat orang Yahudi. Mereka dilarang jual bangkai tadi, lemak bangkai. Mereka ngakal-ngakalinya itu bagaimana? Jamaluhu. Mereka buat jadi padat. Kemudian mereka itu jual dan mereka makan upahnya. Dilaknat. Jadi dalam Islam tidak boleh ada pengelabuan. Ngakal-ngakali dalam jual beli nggak boleh. Kalau ini memang rusak, ya katakan rusak. Tidak boleh diakal-akali. Ya, perlu jujur dalam jual beli. Nah, makanya di sini Islam itu memotivasi untuk melakukan jual beli. Islam memotivasi umatnya untuk berdagang. Islam memotivasi umatnya untuk bekerja. Menandakan bahwasanya Islam itu tidak ingin umatnya itu berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang keempat, apa tanda Islam itu memberantas kemiskinan? Yang keempat, diwajibkan zakat bagi agniya, bagi orang-orang kaya. Diwajibkan zakat bagi agniya, bagi orang-orang kaya. Ini dari hartanya, simpanannya 2,5%. Ini dari hasil taninya, karena dia cuma berharap dari hujan, pengairannya itu tidak bayar sama sekali, ya, maka 10%. Namun kalau dia itu butuh untuk pengairan, keluarkan biaya 5%. Dapat harta rikas, simpanan orang-orang sebelumnya yang terpendam dalam waktu yang lama, maka zakatnya 20%. Juga memperhatikan nisab. Sapi nggak sekedar punya sapi untuk dizakati, namun sapinya telah mencapai 30 ekor. Kambing tidak sekedar punya kambing, namun kambingnya sudah mencapai 40 ekor. Unta nggak sekedar punya unta, namun untanya telah mencapai 5 ekor. Maka Islam mewajibkan zakat, asalkan orang tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian yang kelima, tanda Islam juga memberantas kemiskinan. Umat Islam dimotivasi untuk bersedekah, mengeluarkan wakaf, dan menyantuni yatim dan para janda. Dan menyantuni yatim dan para janda. Jadi Islam motivasi untuk sedekah. Allah katakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dalam surat Saba ayat 39. Apa saja yang kalian itu infakkan, maka nanti Allah yang menggantinya. Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Disuruh sedekah, jangan khawatir nanti Allah yang ganti. Juga untuk wakaf. Wakaf maksudnya apa? Nahan pokoknya. Di atasnya silakan dimanfaatkan. Tanah tetap ditahan. Kalau sudah diwakafkan, di atasnya mau bangun bangunan silakan. Namun tanah ini nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan, nggak boleh dihibahkan. Yang penting bisa dimanfaatkan. Mau nanam nanti hasilnya untuk fakir miskin, itu namanya wakaf. Mau di atasnya dibangun masjid, berarti tanahnya jadi tanah wakaf. Mau di atasnya dibangun hotel, kemudian hasil dari hotel ini penghasilannya untuk nyantuni anak yatim, ya, ini juga bentuknya jadinya tanah wakaf. Jadi wakaf yang dimaksudkan nahan pokok, atasnya dimanfaatkan. Jadi pokoknya masih ada. Pokoknya ini tidak boleh dijual, ya, tidak boleh diwariskan, nggak boleh anak-anaknya nuntut lagi. Wah, itu sudah diwakafkan, namun kami belum dapat jatah, kami mau jual tanah ini, nggak boleh. Kalau sudah orang tua wakafkan, maka sudah jadi tanah wakaf, tidak boleh diwariskan.
Tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihadiahkan. Juga di sini menyantuni anak yatim. Kata Nabi SAW, aku dan penyantun anak yatim kahatain, bagaikan dua jari ini. Yaitu Nabi SAW berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk. Artinya sangat dekat dengan Nabi SAW. Juga di sini termasuk menyantuni para janda. Karena janda-janda tadi tidak terurus. Ya, maka kalau ada yang nyantuni, ini termasuk juga dalam rangka salah satu tujuannya adalah memberantas kemiskinan. Kemudian buktinya lagi yang keenam, Islam memberantas kemiskinan. Islam melarang riba, melarang perjudian, melarang penipuan dalam jual beli. Karena riba, perjudian, dan pengelabuan tadi ini cuma kerjaan orang-orang yang ingin ngakali yang lainnya, nipu yang lainnya, biar dia sendiri yang jadi kaya. Maka tujuan riba itu kalau dia yang tanamkan modal untuk pinjamkan orang uang, untuk ngutangi, dia nggak pernah mau rugi. Salah satu prinsip riba itu nggak pernah mau rugi. Pinjamkan orang uang, pokoknya harus kembali. Mau lihat orang ini mampu kembalikan atau tidak. Prinsip riba itu pokoknya meminjamkan dan dia tidak pernah mau rugi. Kalau dia tanam modal, pokoknya saya mau ambil untungnya saja. Kalau rugi, pokoknya tetap uangnya dikembalikan. Riba itu punya prinsip nggak mau bagi rugi bareng-bareng, cumanya mau bagi untung. Sedangkan kalau dalam prinsip Islam, kalau kita itu kerjasama, ini satu nanam modal, ini adalah pelaku usaha, prinsipnya untung bagi bareng-bareng, kemudian rugi nanggung bareng-bareng. Saya sudah kerja sebagai pelaku usaha, kemudian ini rugi, padahal sudah jalankan sesuai dengan SOP. Maka yang punya modal juga harus rasakan rugi juga, modal tidak kembali. Ya, modal tidak kembali. Namun jangan karena saking baiknya seperti ini, akhirnya yang pelaku usaha asal-asalan saja untuk kerja. Pokoknya modal kan katanya nggak usah kembali, nggak apa-apa. Ya, nggak boleh. Harus juga bangun prinsip jujur, kerjanya benar, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Maka Islam itu melarang riba di antara tujuannya, karena riba tadi orang yang miskin malah tambah sengsara. Yang susah tetap tambah susah. Karena tadi yang kaya tidak pernah mau rugi. Ya, yang kaya tidak pernah mau rugi. Dia sudah pinjamkan, pokoknya harus kembali, bahkan harus lebih. Yang miskin kalau dengan riba tambah miskin. Utangnya 1 juta rupiah bisa jadi 15 juta. Bisa nggak jadi 15 juta? Ya bisa. Dianakan sudah telat 1.500.000, telat lagi jadi 3 juta, telat lagi jadi 6 juta, telat lagi jadi 9 juta, terus sampai 15 juta bisa. Akhirnya rumahnya ludes habis. Padahal cuma gara-gara utang 1 juta tadi di awal. Cuma gara-gara dia tidak mampu untuk mengembalikan. Maka riba itu buat orang tambah sengsara. Maka kalau Islam itu melarang riba, di antara tujuannya untuk memberantas kemiskinan. Juga tadi apa? Ada perjudian, kimar. Karena kimar untung-untungan. Yang ini untung besar, yang ini buntung besar. Yang ini untung besar, ya, nasib-nasiban, yang ini rugi besar. Contoh dalam hal ini di tengah-tengah kita itu, ya, contoh yang kalau di dunia modern itu ada istilah asuransi. Asuransi pakai prinsip ini. Ada yang untung besar, ada yang dapat rugi besar. Coba semua yang nanam tadi premi di pihak asuransi tadi, semuanya kena kecelakaan. Rugi besar nggak pihak asuransi? Rugi besar atau tidak? Rugi besar. Namun kalau tidak ada yang kena eksiden, kecelakaan sama sekali, mana yang untung? Pihak asuransi. Yang ini kita cuma setor saja nggak dapat apa-apa. Dia mau kita dikasih kalau ada eksiden dulu, kalau tidak dikasih. Untung-untungkan, nasib-nasiban.
dan prinsipnya tidak mau tawakal penuh pada Allah. Ya, tidak mau tawakal penuh pada Allah. Dan prinsip seperti ini kalah dengan, kalau saya katakan kalah dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ketika dulu Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah, ya, ingin menyerang Ka'bah karena ada masalah yang orang-orang waktu itu, salah satu dari Bani Kinanah itu pergi ke Yaman untuk ganggu rumah ibadah Raja Abraha. Raja Abraha kemudian marah. Kemudian setelah itu Raja Abraha kirim 60.000 pasukan. Kemudian di tengah perjalanan semua orang tidak pernah melawan serangan dari Abraha tadi. Harta-harta mereka dirampas, termasuk juga 200 unta dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kemudian ketemu Raja Abraha. Abdul Muthalib bilang, 200 unta saya tolong dikembalikan. Kemudian Raja Abraha bilang, wah, saya ingin hancurkan Ka'bah, kok kamu masih ngurus untamu? Saya sebentar lagi mau hancurkan Ka'bah, kamu kok masih tanya-tanya untamu? Kenapa kamu gak ngurus Ka'bah? Padahal itu rumah Allah. Abdul Muthalib jawab, kalau unta tadi itu milikku, sedangkan Ka'bah itu adalah rumah Allah. Kamu akan berurusan dengan Allah langsung. Ya, dia pasrahkan saja. Sudahlah, itu untuk Allah saja. Allah yang nanti bereskan Ka'bah tadi. Ya, kemudian ketika itu, ya, dilanjutkan perjalanan sampai kepada mau dekat dengan kota Mekah. Di antara gajah yang dibawa Raja Abraha ngambek, nggak mau jalan. Kalau jalannya menuju Mekah, mereka nggak mau. Kalau jalannya itu pulang, baru mereka mau. Ya, salah satunya itu ada gajah yang bernama Mahmud. Ya, gajahnya bernama Mahmud. Mahmud disuruh menghadap ke Mekah, nggak mau. Dia diam gitu. Namun kalau putar ke arah selain Ka'bah, dia baru mau jalan. Itu Allah kehendaki seperti itu. Sampai Mahmud nggak mau jalan. Ya, Mahmud nggak mau jalan. Tiba-tiba langsung datang setelah itu burung ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka bawa batu-batu yang panas, kemudian dijatuhkanlah ke atas pasukan Abraha sampai mereka itu hancur lebur bagaikan daun-daun yang dilumat. Ya, bagaikan daun-daun yang dilumat. Gagallah penyerangan dari Raja Abraha. Pelajarannya tadi lihat Abdul Muthalib. Sudah kamu nyerang Ka'bah, kamu berani ya Pak? Itu yang jaga itu Allah. Sekarang unta itu milik saya. Abdul Muthalib saja ngajarkan, sudah pasrahkan semua pada Allah. Padahal dia itu orang musyrik. Ya, dia masih menyembah berhala. Abdul Muthalib itu orang musyrik, namun tawakalnya penuh pada Allah. Sudah yang jaga nanti Allah. Kamu itu urusannya dengan Allah nanti. Sedangkan kalau unta tadi itu milik saya. Kalau ini maka kamu harus kembalikan. Namun kalau untuk rumah Allah, Allah yang pasti jaga. Kalau kita tadi untuk zaman ini rumah suruh anjing yang jaga. Ya tak? Rumah suruh anjing yang jaga, pasrahkan pada anjing. Padahal kalau orang muslim pelihara anjing 1 hari pahalanya berkurang 2 kirot. 1 hari pahalanya berkurang 2 kirot. Satu riwayat katakan 1 kirot. Ya, saya pengen kerasin aja, sudahlah 2 kirot aja pakai riwayatnya. 1 hari berkurang 2 kirot. Taruhlah ukurannya sedikit 1 kirot itu. Berarti kalau tiap hari dia pelihara terus, lama-lama pahalanya habis. Kita juga untuk urusan nyawa, untuk urusan kendaraan kita, kecelakaan, nasib anak kita ke depannya gimana? Serahkan pada pihak lembaga semacam tadi. Ya, dia untung besar, kita buntung besar. Kita nggak pernah dapat eksiden juga tetap bayar. Ternyata untuk ngurus-ngurus kayak gitu juga prosedurnya juga panjang. Ya, orang yang pakai asuransi atau enggak, kalau dia mau ngurus sesuatu kendaraannya rusak, lebih cepat kalau nggak pakai asuransi. Kalau pakai asuransi, wah, ngurus sana sini buntutnya banyak sekali. Itu juga belum tentu dapat. Diputar-putar dulu. Untuk narik klaimnya itu susah. Ya, maka belajar dari Abdul Muthalib. Semuanya itu diserahkan pada Allah. Tawakalnya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah berapa? 6. Sampai terakhir Islam melarang penipuan. Kemudian
Yang ketujuh, Islam memerintahkan membantu orang-orang yang susah dan lemah. Islam itu memerintahkan membantu orang-orang yang susah dan orang-orang yang lemah. Ini kita bisa lihat dalam banyak catatan sejarah dan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau perintahkan untuk membantu orang-orang yang lemah dan orang yang susah. Jadi 7 alasan tadi ini yang jadi alasan Islam dari syariatnya yang ada punya tujuan juga untuk memberantas kemiskinan. Ya, Islam punya tugas juga untuk memberantas kemiskinan. Jangan kira Islam itu cuma datang begitu saja, cuma syariatkan sholat, cuma syariatkan puasa, cuma suruh orang itu berhaji. Islam punya tujuan yang besar sekali dari syariatnya. Sampai beberapa syariat kita lihat tujuannya sampai ke situ. Maka coba kalau riba itu diberantas, orang-orang miskin itu diatasi, maka kemiskinan itu akan selesai. Kalau tidak ya minimal itu berkurang. Ya, namun nanti tugas kita kalau sudah tahu Islam itu membawa syariat rahmatan lil alamin seperti tadi, tugas kita yo ngaji, belajar. Kalau tidak mau ngaji, tidak mau belajar, ya tentu saja kemiskinan tidak mungkin teratasi. Karena tadi kunci dari Islam itu memberantas kemiskinan, akidah dulu tadi pertama. Ya kan? Harus punya akidah yang benar. Coba kalau akidahnya itu tidak benar, akidahnya itu masih percaya dengan keramat-keramat, masih percaya dengan dukun-dukun paranormal, masih percaya dengan orang-orang pintar, masih percaya dengan kubur-kubur yang bisa mendatangkan rizki atau pesugihan. Ya, kalau masih percaya seperti itu, tidak akan selesai problem hidup. Semuanya bisa selesai dengan memperbaiki akidah. Itu cuma didapat kalau kita mau ngaji, kalau kita mau ingin nambah ilmu terus. Wallahu alam bisawab. Selesai pembahasan kita hadis ke-90. Monggo jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenai tentang tadi masa sekitar riba. Riba itu prinsipnya mencari untung saja ya. Riba prinsipnya cari untung saja, nggak mau nanggung rugi. Ini masalah yang diambil oleh masyarakat Indonesia dan termasuk saya. Ini masalah BPJS Pak Ustadz. BPJS itu apalagi yang BPJS mandiri itu kan setiap anggota daftar dan membayar setiap bulannya. Kalau bayarnya itu terlambat itu istilah itu mati terus, istilah itu berlakunya mati terus ke seluruh mbahta lagi. Dan itu pelayanannya kurang memuaskan. Sementara yang membayar setiap bulan itu tidak sakit tapi bayar terus. Sementara yang sakit itu pun dibatasi. Mama hanya 3 hari, orang harus suruh pulang. Sehingga itu adanya yang pihak banyak yang dirugikan tuh. Bagi yang bayar terus tapi nggak pernah sakit ya. Sementara yang bayar sekali ada yang tidak bayar sama sekali malah dilayani digratiskan sampai sembuh. Itu bagaimana? Keduanya, masa pegawai negeri sini sama seperti setiap bulan kita dipotong untuk askes kesehatan. Sakit tidak sakit dipotong gajinya. Terus di dalam pelayanannya itu di rumah sakit dibatasi. Ini obat ini misalnya kita mengambil obat, ada obat yang harusnya untuk penyakitnya bilang ini obat ini tidak termasuk askes, harus bayar lagi, bayar sendiri. Itu bagaimana? Itu termasuk riba atau enggak Pak? Pak BPJS mau atas itu. Padahal itu wajib dan harus. Taib. Pembahasannya panjang untuk BPJS dan yang semisal itu. Yang perlu dipahami yang pertama, kalau dari sisi kita mengikuti prosedural, dikarenakan itu jadi keharusan kalau jadi pegawai harus punya BPJS semacam tadi, ya terpaksa harus mengikutinya. Nanti masalahnya boleh nggak dimanfaatkan ataukah tidak. Ya, namun kalau jenengan bukan jadi suatu kepaksaan, kalau tidak mengikuti, tidak didesak, tidak ada sanksi apa-apa, maka baiknya tidak mengikuti. Ya, maka baiknya tidak mengikuti. Nanti pengobatannya dengan cara yang normal.
Ya, saran saya kalau itu cuma prosedural, ya saya harus ngikut. Kalau enggak ada sanksi-sanksi ini dari satu saya sebagai pegawai, ya sebagai anak buah seperti itu, maka terpaksa mengikuti. Ya, sehingga nanti dibedakan nanti untuk yang sifatnya mandiri dan sifatnya itu karena butuh. Kalau sifatnya mandiri kita buat sendiri, ya maka baiknya tidak dimanfaatkan. Namun kalau memang benar-benar miskin, pemerintah punya jalan untuk mereka yang miskin-miskin tadi memang pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bisa lihat nanti tulisan saya di rumaiso.com. Bagi yang biasanya buka website, ada pembahasan seperti itu sudah dibahas dan belum berubah. Ya, walaupun ada yang mengatakan BPJS itu sudah hilang dendanya, namun harus dibuktikan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Depan dulu, baru belakang. Saya mau menanyakan, misalnya kita jual beli, tapi dalam kita ditanya misalnya yang beli berapa, itu kita tidak sebutkan, itu boleh enggak? Saya telah beli ayam, saya 100. Gimana? Saya beli ayam yang misalnya saya 100. Ada yang mau beli, tapi tanya, dan tadi yang beli berapa, tapi kita merahasiakan, wah nggak usah tahu, harganya sekian. Itu boleh enggak? Ya, penjual boleh ketika pembeli itu tanya, ini tadi yang pertama itu mau beli berapa? Kalau nggak mau kasih tahu ya nggak usah beritahu. Ya, boleh. Bilang aja, pokoknya dia tadi tawar, saya belum dapat untung. Gitu aja, nggak usah kasih tahu harga asli. Jadi kan kasih tahu asli biasanya ngakal-ngakali nanti. Ya, padahal harga aslinya 100.000, jadi kan bilang, wah ini belum. Nah, sudah diamkan aja, kan bukan urusan dia tahu harga kita berapa, tahu modal kita itu berapa. Yang kedua masalah, misalnya kita bagi hasil ya, kita dikasih modal 5 juta. Bagi hasil kita dikasih modal 5 juta, terus bulannya itu dia itu dikasih 100. Setiap bulannya 100.000 mamanya. dikasih 100.000. Usaha sudah jalan belum? Ya sudah, itu saya mau dia Sudah dapat untung apa belum? Sudah. Mau ikhlas itu 100.000. Tapi pengembaliannya nanti tetap butuh 5 juta. Katanya tadi modalin. Dia modalin. Modalin atau minjemin? Nanti kalau misalnya suatu ketika dikembalikan, beli itu. Ya dikembalikan modal, namun Modalnya diambil lagi tuh. iya, namun ketika usaha sudah selesai. Kalau Ya. sudah tutup ganti alu mamanya. Diambil, baru nanti bagi hasil. Ini sekian, artinya ini sekian. Jangka waktu nggak boleh. Nah itu namanya minjamin. Ya, ini nanti ini terus kembalikan gimana? Oh, belum tentu ini dikembalikan karena nanti lihat nih untung, profitnya ada atau tidak. Ya, ini ada pembahasan sendiri. Intinya prinsipnya tadi, kalau yang benar untung bagi bareng-bareng, rugi bagi bareng-bareng. Bukan cari untung saja. Kalau cari untung saja itu namanya riba. Namun kalau prinsipnya meminjamkan, pinjamkan 5 juta, kembalikan lagi 5 juta. Berarti jenengan nggak dapat untung. Kalau dapat untung namanya investasi. Ya, namun kalau meminjamkan risikonya 5 juta, kembalikan 5 juta, kita tidak dapat untung apa-apa. Gitu. Baik, monggo Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya menanyakan terkait yang disampaikan masalah wakaf. Karena saya kemarin selama 5 tahun mengurusi tanah wakaf ke Ibu. Banyak permasalahan tanah wakaf yang ada tanah wakaf itu yang jadi problem di masyarakat karena dulu dirinya itu kalau dulu itu kaum rois Pak. Jadi belum seperti sekarang ada organisasi, ada itu berbadan hukum. Dulu hanya kaum rois. Yang penting ada nadirnya kaum rois yang tanda tangan. Nah setelah zaman maju sampai saat ini anak-anak ada yang tidak setuju. Nah, kan jadi permasalahan. Nah, bagaimana kalau itu tanah wakaf yang jadi permasalahan itu diulangi lagi? Orang banyak masih hidup, anaknya masih ada dan semuanya sepakat diulangi lagi, mulai mewakafkan lagi nadirnya organisasi yang berbadan hukum. Boleh. Yang pertama. Seperti itu boleh. Saya sekarang masih mempunyai problem tanah wakaf di tengah dusun yang kiri kanannya
penuh rumah, itu di tengah-tengah. Kalau itu kita manfaatkan karena dulu kita di wakaf itu untuk pondok pesantren. Jadi kan sekarang pondok pesantren yang ada di tempat saya itu sudah luas dan banyak. Nah itu rencananya itu untuk kegiatan santri maksudnya. Nah kalau itu kita bangun di beteng, nutupi semua kiri kanan tidak punya jalan. Kalau itu nadirnya paketnya tuh rela, itu bukan beli. Bukan, boleh tidak itu ditukar yang pinggir jalan atau ditukar sawah biar dimanfaatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya minta sangu Pak Ustadz, minta didoakan. Jumat pagi saya berangkat haji sama istri, mohon didoakan semua jamaah. Walaupun saya tiap malam selesai akan tidak, tapi saya mengikuti terus. Ustadz Muhammad Abdul lewat di Indonesia saya mengikuti. Nah ini tadi Mbak Basir, Mbak saya, bagaimana ke tempat saya. Mama besok Pak Soso depan sudah mulai, kami didoakan. Saya didoakan. Jumat pagi jam 00 saya berangkat ke Madinah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, yang pertama tadi dulu tanah wakaf sudah ada, sekarang ingin diatasnamakan organisasi yang berbadan hukum. Ya, jadi nazir apa wakifnya. Itu dari ormas tadi. Nggih. Seperti itu boleh. Iya, tidak masalah. Nanti diulangi lagi seperti itu. Dan perlu dipahami Bapak dan Ibu sekalian, sekarang wakaf baiknya diurus resmi. Karena masalahnya kalau kita cuma sekedar ngomong ini saya sudah wakafkan, suatu waktu itu bisa dituntut. Entah yang dulu orang tuanya itu, anak-anaknya itu masih ada, itu nuntut, itu kan nggak benar wakafnya. Ya, sehingga kalau punya kekuatan hukum, hitam di atas putih, sudah ada sertifikat wakaf tadi, maka sudah punya kekuatan tadi, apalagi untuk tempat ibadah. Ya, termasuk juga pondok pesantren dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, tukar guling untuk tanah wakaf boleh. Ini pendapat dari Umar bin Khattab. Ya, pendapat dari Umar bin Khattab, beliau ketika itu masih membolehkan tukar guling untuk tanah wakaf dengan catatan diganti dengan sesuatu yang lebih manfaat. Contoh misalnya kita punya masjid. Masjid ini sudah sempit. Ada tanah kosong di sebelah lebih luas. Terpaksa ini kita jual untuk nutupi pembangunan yang ada di tanah wakaf yang baru. Ya, maka ini dijual kemudian dipindah ke tempat sana. Seperti itu dibolehkan. Dengan catatan tadi diberi catatan diganti dengan sesuatu yang lebih manfaat. Ya, berlaku untuk tanah masjid boleh. Ya, ada fatwa dari Umar bin Khattab seperti itu. Saya sebutkan hal ini ada buku kecil yang saya tulis judulnya Amalan yang Langgeng. Ada di bagian wakaf saya sebutkan seperti itu. Ya, ada pendapat dari Umar bin Khattab. Ya, saya nukilkan ini pendapatnya, dan sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah itu membolehkan tukar guling untuk tanah wakaf dengan catatan diganti dengan yang lebih manfaat. Kemudian untuk keberangkatan hajinya besok dan juga mungkin yang lainnya yang ada yang berangkat atau keluarganya, mungkin dimudahkan perjalanan ya sampai ke Madinah, kemudian ke Mekah untuk menunaikan umroh dan haji, kemudian balik ke tanah air juga dengan selamat. Assalamualaikum innaka wa amanatak wa khawatim amalik. Aku titipkan agamamu, kemudian usahamu di sana dan juga urusan akhirmu. Mugi-mugi Allah yang terus menjaga dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Ini kemauan. Ada lagi? Ya. Tanya, umpamanya saya menemu di jalan uang 2.000 atau saya ambil itu, saya ragu-ragu untuk saya infakkan, itu boleh enggak? Yang pertama. Terus teman saya yang kedua saya tanyakan, itu beli motor pinjamnya di BRI, nah itu termasuk uang riba enggak? Baik, yang pertama dapat uang 2.000, kemudian masukkan dalam kotak infak. Kalau saya ambil dilebokke kotak infak, dibolehkan ataukah tidak? Boleh. Ya, dan di sini tidak perlu nunggu sampai pemiliknya 2.000 itu ngaku
ini adalah barangnya atau ini adalah uangnya. Karena 2000 itu dikenal dengan barang tafih. Tafih itu artinya tidak punya nilai. Tahu tidak punya nilai gimana? Coba jenengan ketinggalan 2000 di UGM misalnya. Sudah sampai di Imogiri. Pakai motor lagi. Pengin balik ambil 2000 tadi? Pengin balik? Mau balik ambil 2000? Parkirnya 2000. Bensinnya sini habis. Gak seimbang. 5.000 mau balik juga? Enggak. 10.000? Enggak juga. 50.000? Mikir-mikir. Ya kan? Mikir-mikir. 100.000 mungkin mau balik. Tidak bisa, walaupun itu nggak miliknya tapi nggak dosa. Nggak miliknya nggak dosa. Niatkan saja, saya niatkan dengan niatkan atas nama orang yang punya ini. Kalau nggak tahu namanya sudah ini atas yang orang yang punya uang ini. Masukkan dalam kotak infak. Bismillah. Karena sudah jadi barang tafih. Ya. Bahkan kalau ini pun jenengan manfaatkan juga tidak masalah. Karena sudah jadi barang tafih, tidak ada yang punya barang itu dan mau ngambil lagi. Berbeda dengan barang yang sifatnya itu mahal dan orang-orang tahu bahwasanya ini pasti nanti ada yang nyari. HP misalnya jatuh, nggak boleh bilang ini tafih, wah ini nggak mungkin lagi dia ambil lagi. Gitu. Wow, masalah ini. Ada nomor HP-nya dilacak, ada HP juga yang bisa lacak tempatnya di mana. Ya. Ada dompet misalnya jatuh, ya ada uang di dalamnya, ada surat-surat penting di dalamnya, ada SIM, ada ATM, ada macam-macam. Ya, maka ini suatu yang orang anggap berharga dan pasti dia akan cari. Maka ketika itu harus diumumkan, oh ini ada yang punya dompet ini, nggak usah sebutkan detailnya seperti apa, ditemukan di musola Al-Amin, ya dipasang saya tulisan seperti itu, nanti hubungi nomor ini, sudah. Namun kalau barangnya tafih tidak perlu ya dikhawatirkan. Kalau kita mau infakkan, masukkan dalam kotak infak, tidak masalah. Terus yang kedua tadi? Yang kedua, teman saya itu beli motor tapi pinjamnya di BRI, padahal di BRI termasuk riba toh. Iya. Nah itu yang saya tanyakan. Ya, sudah ngerti berarti itu. Saya ini penasaran gitu, enggak itu. Sudah jenengan sudah jawab tadi. Ambil situ riba toh. Ya sudah berarti sudah ngerti. Wes paham toh? Sudah berarti. Sudah jawabannya. Ya jawabannya jenengan sudah ngerti. Ya. Baik. Iya monggo Pak. Uangnya 100.000. Tadi yang jatuh tadi. Nggih, terus. Enggak boleh. 50.000, 100.000 dapat di jalan. Enggak tahu yang punya ini siapa. 50.000 masukkan kotak infak. 50.000 lagi untuk jajan. Makan uang yang enggak halal berarti. Karena bukan milik kita. Dan dia pasti cari nantinya. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi kita mengambil sesuatu yang kita itu tidak diridhoi untuk memanfaatkannya. Ya, seperti itu. Ya. Mau tanya, misal seperti ini, kita beli motor ataupun rumah, tapi menggunakan uang riba. Pada saat itu, pada saat beli itu kita belum tahu kalau itu haram. Kemudian kita ikut kajian, kalau tahu kalau itu riba itu haram. Nah sebaiknya rumah atau motor yang beli pakai uang riba itu digimanakan atau? Taib. Awalnya beli rumah, beli motor pakai uang riba. Taib. Terus sudah ngaji, baru paham. Itulah risikonya ngaji. Siapa suruh ngaji? Kalau nggak ngaji kan nggak tahu. Namun kalau orang nggak ngaji dosanya jadi double. Yang pertama siapa suruh kamu nggak ngaji. Yang kedua sudah tahu pas ngaji. Ya dia akhirnya terjerumus dalam riba. Jadi kalau orang nggak ngaji malah dosanya 2. Namun kalau sudah ngaji baru tahu, oh dosanya 1. Namun masalah. Ya berarti solusinya gimana untuk ini setelah tahu?
motornya mau diapakan, ya rumahnya itu mau diapakan, ya. Dan jelas berarti proses pelunasannya tetap ada, harus dilunasi. Jenengan mau pindahkan juga over kredit juga, jenengan pindahkan riba ke riba orang lain. Apalagi kasih ke, saya mau kasih ke saudara saya. Oh berarti jenengan selamat dari neraka, suruh saudara masuk neraka. Gampangannya kayak gitu. Namanya pindahkan sesuatu yang jelek kan, berarti ini kita sudah dapat jelek, kita lepas, kasih ke saudara, sudahlah kamu yang lanjutkan punya saya, dan saya nanti kamu yang lunasi. Wah itu berarti kita selamat, kita buat saudara kita masuk neraka. Tegas sekali berarti. Jadi nggak usah di over, berarti tugasnya jenengan lunasi. Lunasinya bagaimana? Ya kalau bisa segera mungkin, segera mungkin. Kalau udah beli rumah itu lunas udah dipakai terus lebih baik itu rumahnya diapakan? Ya sekarang pertanyaannya, rumahnya jadi milik siapa? Dan motornya jadi milik siapa? Yang milik jenengan. Namun yang masalah jenengan carinya dengan cara yang salah. Ya, jenengan carinya dengan cara yang salah. Jenengan mau lepas juga sama saja juga. Ya, kadang buat masalah yang berikutnya mendingan diselesaikan, menyesal sudah melakukan seperti itu, mudah-mudahan Allah terima tobatnya, dan nanti tidak mengulang lagi dengan utang-utang berikutnya yang sama. Kemudian untuk ini silahkan dimanfaatkan, rumahnya silahkan manfaatkan, ya motornya silahkan dimanfaatkan. Caranya yang keliru dari awal. Jadi tetap dilunasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan tentang asuransi. Ada asuransi jiwasraya, ada asuransi. Ada jiwasraya, ada apa lagi? Ya asuransi yang lain. Dan ada asuransi yang lain. Bentuk riba apakah tidak? Bentuknya apa? Ya termasuk bentuk riba atau tidak? Seandainya asuransi jiwa. Kita tidak katakan itu riba, namun lebih daripada riba. Karena dalamnya itu satu, ada qimar, perjudian. Karena untung-untungan, nggak semua dapat. Yang punya eksiden yang dapat. Sama seperti berarti kita pasang taruhan, kocok-kocok, oh ini yang dapat. Berarti nggak semua dapat. Itu namanya qimar. Satu. Yang kedua, goror. Goror itu apa? Ini untung besar, ini buntung besar. Itu namanya goror. 2, 3, riba. Itu sama seperti kita nanam uang 5 juta, suruh kembalikan. Kalau ada eksiden, kembalikan saya 10 juta. Berarti minta kembalikan lebih. Maka saya bilang asuransi lebih daripada riba. Lebih parah. Karena numpuk dia, masalah-masalah di situ numpuk. Ya, gorornya ada, kimarnya ada, ribanya ada, makan harta orang lain dengan cara yang batil. Bahannya riba. Lebih banyak, lebih kompleks. Semua unsurnya ada masalah. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan barang tadi yang ditemukan di jalan. Barang hidup, contohnya. Nah, ada bebek yang hilang. Ya, kita dapat. Hewan itu ada 2 macam. Ada yang hilang itu yang bisa kembali. Ngerti rumah. Seperti unta. Unta itu ngerti rumah. Dia tahu rumahnya itu di mana. Maka jangan diambil. Biarkan dia, nanti dia pulang sendiri. Yang kedua, itu ada yang nggak bisa pulang. Nah inilah yang jadi masalah. Yang nggak bisa pulang nih bagaimana? Nggak tahu jalan balik ke rumah itu seperti apa. Wallahu alam untuk solusinya, apakah bisa dimanfaatkan ataukah tidak? Di sini dilihat-lihat dulu. Ini kalau jadi barang yang orang-orang cari, maka ditunggu sampai yang punya itu datang. Biasa waktu menunggu itu 1 tahun. Biasa. Memeliharanya repot kan? Ya sudah, jenengan lepas saja, nggak usah diurus. Ini pada jenengan yang repot.
Mikir 1 tahun saya harus ngingu bebek ini. Kasih pakannya khusus juga. Repot sekali, ruginya banyak. Ya sudah, lepas. Ya, lepas aja, ngapain? Lepas eman-eman. Orang lepas eman-eman. Kasihan. Kecuali kalau kasihan. Ya minimal ada pengumuman dulu lah, mungkin 1 minggu sudah agak berat sekali untuk jaga tadi. Kalau tidak, sudah jenengan manfaatkan itu, terus uangnya itu kalau ini dihargakan berapa, dari uang ini nanti disedekahkan saja. Anggap kita itu seperti beli hewan ini gitu. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Kaitannya dengan jual beli kucing. Jual beli kucing. Karung. Itu kan bukan kucing dalam karung nih, tapi kucing beneran. Itu diperbolehkan atau tidak? Baik. Karena kan kucing-kucing yang mahal-mahal itu dijual. Nabi SAW melarang hal itu, disebutkan dalam hadis naha an samanis as-sinnaur. Nabi SAW melarang dari jual beli dan mendapatkan upah dari jual beli kucing. Kucing apa yang dimaksudkan? Umum. Mau kucingnya itu mau kucing impor, kucing liar, kucing yang ditemukan di jalan, haram untuk diperjualbelikan. Dikasih apa dibagi? Baik? Ya. Biaya apa namanya? Biaya pemelihara yang sebelumnya. Nah, kan ada orang yang mau ngasih Tukar biaya pemeliharaan sebelumnya. Dibolehkan ataukah tidak? Baik, nggak usah ngakal-ngakali, itu sama saja mau jual. Ya. Sama saja mau jual. Jadi tidak perlu muter-muter. Mau bilang biaya ini ke biaya ini, bilang saja mau jual. Iya kan? Sama, kita punya ini ada burung yang kita pelihara sudah 1 tahun coba. Kan gak mungkin jenengan bilang, wah ini saya biaya ini pakannya saya beli sekian ini sekian. Bilang aja kan mau jual, saya mau jual ini, kamu mau beli nggak? Sudah kan, namanya jual. Gak usah jenengan bilang, wah ini biaya meliharanya setahun kayak gini. Untuk apa sebut? Wong kita mau beli itu kok. Saya nggak peduli kamu mau pakannya mau habis berapa. Pasti kan maksudnya jual. Barter itu jual beli. Para ulama itu definisikan baik itu mubadalatus syai' bisyai'. Namanya baik atau jual beli itu menukar sesuatu dengan sesuatu. Berarti barter itu jual beli. Karena belum ada uang. Karena dulu itu barter sistemnya. Saya punya beras, jenengan itu punya gandum, di barter. Jual beli namanya. Saya punya emas, jenengan punya makanan pokok, saya tukar. Nah, itu namanya barter. Tapi kita sebut dengan jual beli. Jadi barter itu masuk jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita sampaikan. Mungkin manfaat dan kita bertemu lagi pada kesempatan pekan depan. Mungkin diberikan panjang umur dan dimudahkan untuk segala urusan dan juga termasuk urusan ibadah, dan yang menjalankan ibadah haji dan juga ibadah-ibadah yang lainnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesainya nanti. Oke, kita tutup, kalian doa kepada majelis, semoga subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.